Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Perkenalkan, nama Ibu Ersi, Ibu guru kelas 5A. Sudah siap belum untuk belajar? Kalau sudah siap, silakan dibuka buku paket tema satunya, subtema 1, pembelajaran 1 di halaman 2. Anak-anak, sebelum kalian memperhatikan materi yang akan Ibu Ersi sampaikan nanti, sebelumnya Ibu Ersi akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf dalam bacaan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Baiklah anak-anak, langsung saja kita belajar materi kita yang pertama. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Apa nama hewan pada gambar di samping? Apa yang kalian ketahui tentang gambar hewan di samping? Benar sekali, gambar hewan di samping adalah kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sangat lucu. Kelinci memiliki bulu yang sangat tebal. Kelinci bisa melompat dan berlari dengan lincah. Lalu, tahukah kamu mengapa kelinci bisa berlari dan melompat dengan lincah? Jawabannya adalah kelinci bisa berlari, bergerak, dan melompat dengan lincah karena kelinci didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci dan hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, anak-anak, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang, yang kedua, alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya.
Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang tersebut ikut bergerak. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang organ gerak manusia dan hewan, selanjutnya kalian akan mempelajari materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Apa yang kalian ketahui tentang ide pokok dan kalimat pengembang? Pertama-tama, Ibu Ersi akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan yang kedua yaitu kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah rincian informasi yang mendukung dari ide pokok dalam sebuah paragraf. Contohnya, pada bacaan organ gerak manusia dan hewan, kalimat yang ditandai berwarna biru yang bunyinya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak merupakan ide pokok dari paragraf pertama bacaan tersebut. Sedangkan kalimat yang ditandai dengan warna merah yang bunyinya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh makhluk hidup merupakan kalimat pengembang dari paragraf pertama. Kemudian, setelah kalian mempelajari tentang ide pokok dan kalimat pengembang, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang sudah Ibu Ersi sampaikan, Ibu Ersi memiliki tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas kalian adalah bukalah bukumu tema 1 halaman 3. Di situ terdapat bacaan dengan judul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Kemudian, tugas kalian adalah temukanlah ide pokok dan kalimat pengembang dalam masing-masing paragraf pada bacaan tersebut. Baiklah anak-anak, seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya, bahwa dalam suatu paragraf terdapat ide pokok dan kalimat pengembang. Kalian juga harus bisa mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, tugas kalian adalah bukalah bukumu tema 1, halaman 5. Pada halaman tersebut terdapat 3 ide pokok yang harus kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kemudian, kalian sudah memahami materi tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Tugas kalian, tuliskan pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok bacaan, dan cara menentukan ide pokok bacaan, kemudian buatlah kesimpulan. Kerjakanlah tugasmu itu pada buku LKS tema 1.
Demikianlah materi yang bisa Ibu Ersi sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang Ibu Ersi sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian. Apabila selama Ibu Ersi menyampaikan materi ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu Ersi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya.